Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada anak-anak ibu semuanya sudah berkesempatan hadir pada kegiatan kita kali ini. Nah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa di sini yang bersedia memimpin doa, nak? Saya, Bu. Silakan kepada anak. Sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ananda. Nah, semoga dengan doa tersebut berjalan lancarlah kegiatan kita pada hari ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelumnya apakah anak-anak ibu tahu tujuan ibu mengundang anak-anak datang kemari? Tidak tahu ya? Nah, tujuan ibu mengundang anak-anak ibu semuanya datang kemari pada kegiatan hari ini yaitu untuk mengadakan bimbingan kelompok atau BKP. Sebelumnya apakah anak-anak ibu pernah mengadakan BKP, melaksanakan BKP? Belum. Belum? Belum tahu arti BKP. Berarti anak-anak ibu semuanya belum pernah melaksanakan BKP ya? Belum. Belum tahu arti BKP? Belum. Nah, di sini biar ibu jelaskan ya. Nah, BKP ini atau bimbingan kelompok ini adalah salah satu strategi dari layanan bimbingan dan konseling yang diadakan secara duduk melingkar seperti kita sekarang ini yang memanfaatkan dinamika kelompok yang beranggotakan 8 hingga 15 orang. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini kita duduk berhadapan secara melingkar seperti ini ya. Nah, di sini anak-anak ibu semuanya tujuannya agar anak-anak ibu semuanya memperoleh informasi tentang kegiatan kita hari ini yang kita pelajari. Kemudian tujuannya juga agar anak-anak ibu semuanya berinteraksi dengan baik. Sampai di sini paham anak-anak? Paham. Baiklah, karena sudah paham. Nah, di sini ibu mau bertanya kepada anak-anak ibu semuanya. Anak-anak ibu datang kemari secara sukarela atau terpaksa, nak? Sukarela. Berarti secara sukarela ya? Ya. Nah, ibu harapkan ke anak-anak ibu semuanya berpartisipasi secara aktif di kegiatan kita kali ini ya. Oke. Selanjutnya, ibu kan belum saling mengenal nih kita semuanya ya. Ada yang udah kenal ibu? Belum. Kenal cuma sebatas guru PL ya? Gimana kalau kita perkenalan terlebih dahulu? Oke. Nah, perkenalan dimulai dari anak-anak ibu atau ibu? Ibu dulu. Ibu dulu. Perkenalkan, nama ibu Hikmah Aziza Haraha. Prodi ibu bimbingan dan konseling. Ibu di sini sebagai mahasiswa PL. Ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Ada. Baiklah, karena ibu sudah perkenalan, sekarang anak-anak ibu lagi yang perkenalan ya. Nah, perkenalannya mulai dari sini atau dari sini? Dari sini. Nah, perkenalkan nama dan kelas berapa? Perkenalkan, nama saya Reza Farfadia. Saya dari kelas olahraga. Perkenalkan, nama saya Bang Rizky. Saya dari kelas 3. Saya adalah Kembali. Perkenalkan, nama saya Delia Septian Putria. Saya dari kelas 3. Hobi saya menyanyi dan melukis. Perkenalkan, nama saya Adila Naslan Sution dari kelas 3. Hobi saya membuat musik. Perkenalkan, nama saya Azan Zamaini dari kelas 73. Hobi saya bermain basket. Perkenalkan, nama saya Ramalan Robi dari kelas 73. Hobi olahraga. Perkenalkan, nama saya Hadir Muhammad dari kelas 3 hobi bersenam. Perkenalkan, nama saya Dika Putra Prayana dari kelas 73. Hobi sepak bola. Perkenalkan, nama saya Afarti Bikari Arma dari kelas 73, hobi bermain bola. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan dari kelas 3. Hobi saya bermain bola. Oke, sudah saling mengenal anak-anak ibu? Sudah. Baiklah. Rasanya tidak efektif ya kalau kita berkenalan seperti ini saja. Di sini ibu mempunyai sebuah game. Mau main game anak-anak ibu? Mau. Ibu ada game namanya rangkai nama. Biar ibu jelaskan ya gamenya. Jadi rangkai nama ini contohnya seperti ini. Nama ibu kan Bu Aziza. Jadi ibu sebutin nama ibu sama warna kesukaan ibu. Contohnya Bu Aziza merah. Disambung oleh Arzan. Nah, nanti Arzan sebutin lagi nama ibu sama warna kesukaan ibu. Terus sebutkan nama Arzan sama warna kesukaan. Paham anak-anak ibu semuanya? Paham. Bisa kita mulai? Bisa.
Fariza merah, Azan biru, Fahri putih. Fariza merah, Azan biru, Fahri putih. Fariza merah, Azan biru, Fahri putih. Fariza Kuning. Bu Azizah merah, Hijab biru, putih, Ika kuning, Fadli hijau, Fauzi hitam. Nah, Bu Azizah merah, Azan biru, Fahri putih, Ika kuning, Novel hijau, Fauzi hitam, saya kuning. Azizah merah, Nizam biru, Fahri putih, Ika kuning, Noval hijau, Fauzi hitam, Raihan ungu, Raisa. Azizah merah, Azan biru, Fahri putih, Ika kuning, Noval hijau, Fauzi hitam, Raihan ungu, Raisa coklat, di sini Ibu jelaskan kembali ya pengertian dari bimbingan kelompok itu. Nah, bimbingan kelompok ini adalah salah satu dari strategi layanan bimbingan dan konseling yang memanfaatkan dinamika kelompok seperti yang kita adakan pada saat ini, duduk melingkar berhadap-hadapan secara tatap muka yang beranggotakan 8 hingga 15 orang. Tujuannya agar anak-anak ibu semuanya memperoleh informasi terkait topik yang kita bahas pada kegiatan kali ini. Nah, dan selain itu tujuannya juga agar anak-anak itu saling berinteraksi dengan baik. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini ada 2 topik tugas. 1 topik tugas, 1 topik bebas. Yang mana topik tugas ini topik yang berasal dari ibu. Kemudian topik bebas itu yang berasal dari anak-anak ibu. Jadi di dalam bimbingan kelompok ini kita membahas topik yang lagi hangat-hangatnya, viral-viralnya kita bahas dalam kegiatan kali ini. Nah, topik kali ini yaitu topik tugas, yang mana topik tugas ini berasal dari ibu. Topik kita kali ini yaitu tentang bullying. Tentang apa? Bullying. Nah, bully ya. Jadi nanti ibu harapkan anak ibu partisipasinya secara aktif. Angkat tangannya jika tahu jawabannya ya. Semuanya wajib berpartisipasi. Oke, bisa kita mulai? Bisa. Nah, kita membahas bullying. Sekarang kan udah zamannya zaman modern, di mana anak-anak sering terjadinya tentang bullying. Bahkan di sekolah kita, di kelas kalian, bahkan di sini udah sering masuk ke ruang BK tentang bullying terus. Bullying itu berbagai macam ya. Nah, jadi ibu mau bertanya kepada anak-anak ibu semuanya, pendapatnya tentang bullying seperti apa? Siapa yang bisa angkat tangan? Silahkan Fahri. Menyebut nama orang tua. Menyebut nama orang tua. Selanjutnya, bullying. Silahkan Fauzi. Orang lain. Mengecek fisik-fisik orang lain. Apalagi tentang bullying yang anak-anak ketahui? Silakan Tika. Kekerasan. Perundungan. Apalagi? Arzan? Berantem. Apalagi? Dila?
menyebarkan fitnah yang buruk. Ada lagi nak? Itu aja. Nah, jadi jawaban anak-anak ibu semua itu benar. Sekarang itu zamannya zaman bullying udah sangat menyebar. Di antaranya ada kayak yang dibilang temannya, dihina fisiknya dengan kata-kata. Ini termasuk bully verbal. Yang mana bully verbal itu mengata-ngatai temannya. Contohnya, ih kamu dekil sekali, kamu gendut sekali, kamu hitam sekali gitu. Jadi itu tidak boleh, itu termasuk bullying verbal. Nah, selanjutnya kayak yang dibilang teman-temannya itu ada bully fisik. Nah, bully fisik itu seperti yang dibilang temannya. Jadi bully fisik ini kan ada kekerasan menendang, mencubit, memukul, bahkan sampai mengunci temannya di kamar mandi sambil menamparnya. Dan itu semuanya termasuk bully. Nah, sudah paham anak-anak ibu? Oke. Selanjutnya, ibu mau bertanya lagi, pendapat anak-anak ibu tentang dampak dari bullying ini. Apa dampak dari bullying ini yang terjadi kepada anak-anak yang dibully? Silakan angkat tangannya, Balkis. Trauma, ya. Bakalan trauma. Betul jawaban Balkis. Silakan Tarzan. Depresi. Selanjutnya, mentalnya kena. Ada lagi dampaknya nak? Berkeinginan untuk bunuh diri. Silakan Dika, apa lagi? Pari? Mungkin itu aja. Kemungkinan itu aja. Jadi dampak dari bullying ini seperti yang anak-anak ibu semuanya katakan itu benar sekali. Yang ada semakin trauma, berkeinginan bunuh diri, bahkan sampai-sampai dia bunuh diri gara-gara bullying ini. Itulah jahatnya bullying ini. Jadi dampak yang ibu katakan tadi, yang anak-anak katakan tadi juga, nah ini sangat berdampak negatif untuk diri kita ya. Apalagi bully ini bisa mengakibatkan kita trauma, mental kita kena dihantam habis-habisan. Karena tidak setiap orang itu bakalan paham tentang perasaan kita. Misalnya Arjan mengolok-olok Gifari, kamu belum tahu walaupun Gifari itu di luar senyum dengan ucapanmu, belum tentu di hatinya dia menerima. Itu termasuk bullying verbal. Makanya dampaknya itu sangat fatal untuk diri kita. Oke. Selanjutnya ibu minta pendapat anak-anak semuanya. Selain dari dampak pasti Nah, tadi kan sudah menyebutkan tentang dampak yang terjadi pada bullying. Di sini ibu minta pendapat anak-anak ibu semuanya. Penyebab dari bullying ini apa? Siapa yang bisa berpendapat anak-anak ibu? Saya, Bu. Silakan aja. Saya mengambil. Kurang kasih sayang orang tua, betul yang dikatakan Azan. Siapa lagi nak? Ya Mari. Untuk menjadi hiburan. Untuk menjadi hiburan. Siapa lagi yang bisa menjawab? Merasa paling keras atau keren. Merasa paling keras keren dia gara-gara bullying ini. Siapa lagi nak? Berpendapat? Ya Dila. Untuk mendapatkan teman dia rela bullying orang. Selanjutnya siapa lagi nak? Silakan Belkis. Caper. Untuk mendapatkan perhatian dari orang lain sehingga dia rela membuli temannya. Nah, betul semua yang dikatakan oleh anak-anak ibu satu persatu. Yang mana penyebab dari bullying ini bisa jadi karena kurang kasih sayang dari orang tua. Di rumah mungkin dia kurang kasih sayang, jadi dia mencari kenyamanan atau kasih sayang dari luar rumah. Akhirnya dia membuli anak orang, dan itu perilaku yang tidak terpuji dan tidak baik. Selanjutnya dampaknya juga kayak dikatakan tadi Balkis. Apa tadi dikatakan Balkis? Mencari perhatian orang lain. Dia caper seolah-olah dia yang paling terkenal di sini. Dia yang sok keras agar orang-orang takut melihat dia. Padahal itu sangat merugikan orang lain dan itu tidak baik. Kemudian yang dikatakan Adila tadi, untuk mencari teman, sebuah geng, misalnya ada sebuah geng. Jadi jika masuk geng itu dia harus membuli orang dulu, baru diterima di geng itu. Dan itu sangat tidak boleh ya anak-anak ibu semuanya. Itu perilaku yang sangat tidak dianjurkan. Semua yang dikatakan anak-anak ibu semuanya benar. Jadi dampak dari perilaku itu sangat
tidak baik untuk kita. Bullying ini sangat tidak baik. Penyebab-penyebab bullying ini juga sangat banyak sesuai yang dikatakan anak-anak ibu, dan ibu harapkan anak-anak ibu semua jangan termasuk dari kata-kata yang kita pelajari hari ini, bullying ini. Jadi jangan sampai ada yang ikut bullying. Nampaknya di sini anak-anak ibu sudah mulai gagal fokus ya, sudah mulai ada yang mau tidur, ada yang udah gitu. Nah, gimana kalau kita main ice breaking dulu? Mau ada ibu ice breaking? Biar lebih semangat. Pertama kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Nah, di sini ibu mempunyai ice breaking ya. Semuanya silakan berdiri. Silakan berdiri anak-anak ibu. Nah, kita di sini melatih fokus. Nah, jadi jika ibu bilang siku, angkat gini. Siku. Sekat. Sakit. Sikat. Jadi nanti kamu pegang pundak teman pas kata-kata sikat. Yang salah dihukum. Apa hukumannya, Bu? Nanti. Nah, paham? Sekali lagi kita ulangi ya. Siku. Sekat. Sakit. Sikat. Nah, kita ulang ya, bisa kita mulai. Enggak, kalian berangkat aja yang pegang. Oke. Siku. Sekat. Sakit. Siku. Sakit. Sikat. Sikat. Kurang fokus. Sikat itu gini. Ulang lagi ya. Sakit. Sekat. Sikat. Sikat. Sekat. Salah Fauzi. Sekali lagi. Sikat. Siku. Sakit. Sekat. Sikat. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan dulu. Gimana perasaannya setelah mengadakan ice breaking ini anak-anak? Senang sekali. Udah bisa fokus? Bisa. Oke, udah bisa fokus ya. Nah, tadi kan kita sudah belajar yaitu tentang materi yang kita bahas hari ini, topik yang kita bahas hari ini tentang bullying. Dari pertama sudah dari pengertian dari bullying, dampak dari bullying, penyebab dari bullying. Nah, jadi di sini Ibu meminta penyimpulan dari anak-anak Ibu semua terkait materi kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita? Silakan Fari. Jadi semuanya kita tidak boleh saling bully karena kita akan bisa mendapatkan musibah, dosa, dan lain sebagainya. Dan oleh karena itu kita janganlah membuli yang sangat lemah atau yang sangat kuat. Dan itu yang saya. Baik, penyimpulannya sangat benar sekali. Jadi jika kita mengadakan bully kepada orang, kita juga akan berdosa ya kan? Iya. Berdosa, dan orang yang kita bully itu akan merasa terasingkan, menyebabkan trauma, dan itu sangat tidak baik. Selanjutnya penyimpulan dari Dika. Penyimpulan saya hari ini gambaran bullying yang tidak dapat dianjurkan. Oke. Jadi penyimpulan dari Andika bahwasanya pembahasan hari ini tentang bullying yang tidak boleh dilakukan atau dianjurkan melaksanakan bullying ya. Terima kasih, penyimpulannya sangat benar. Selanjutnya kepada Rehan. Bullying itu tidak baik karena akan mendampakkan dampak tertentu seperti trauma dan sebagainya. Ya, betul yang dikatakan oleh Rehan, benar sekali penyimpulannya ya nak, bahwasanya bullying ini bisa menyebabkan trauma. Selanjutnya kepada Noval. Bullying tentang pembahasan kita hari ini.
Bullying itu tidak baik untuk orang lain. Nah, wah, terima kasih kepada Naupal bahwasannya bullying itu sangat tidak baik dilakukan ya. Selanjutnya kepada Salsa. Bullying. Bullying itu sangat berbahaya untuk orang yang kita bully karena membuat mereka trauma. Nah, benar penyimpulannya Salsa, terima kasih bahwasanya bullying ini dapat menyebabkan trauma dan dampaknya sangat negatif ya untuk diri orang dan juga kita. Selanjutnya kepada Fauzi. Bullying itu bisa menyakiti hati orang. Nah, bullying ini bisa menyebabkan orang sakit hati ya, benar sekali kesimpulannya. Selanjutnya kepada Dila. Ini merupakan perilaku yang buruk yang pasti memiliki dampak bagi yang mendapatkan bully dan memiliki dampak bagi si pembuli. Oke, baik, penjelasannya sangat bagus, kesimpulan yang sangat benar ya, bahwasanya bullying ini sangat-sangat tidak dianjurkan ya. Selanjutnya kepada Balkis. Bully ini tidak seharusnya dilakukan kepada orang yang lemah karena dapat menyebabkan si korban merasa depresi atau berkeinginan untuk bunuh diri. Baiklah, penyimpulan yang sangat bagus. Terima kasih kepada Balkis bahwasanya bullying ini bisa menyebabkan seseorang bunuh diri dan bullying ini tidak seharusnya diperlakukan kepada orang-orang yang lemah. Selanjutnya yang terakhir, Keila. Bullying dapat membuat kesehatan mental orang merusak dan sehingga dia berpikiran negatif dan ingin menyakiti dirinya sendiri. Nah, terima kasih kepada Keila ya. Penyimpulannya sangat benar semua anak-anak ibu semuanya. Bahwasanya pembahasan kita hari ini, topik yang kita bahas hari ini tentang bullying ini, bahwasanya bullying ini merupakan perilaku yang sangat tidak terpuji, perilaku yang tidak patut dicontoh, yang mana bullying ini bisa menyebabkan seseorang depresi sehingga dia bunuh diri, kesehatan mentalnya tidak bagus, sehingga apa yang terjadi? Ujungnya si korban bunuh diri. Nah, kemudian bullying ini ada beberapa jenis, yaitu ada bullying verbal dan bullying non verbal atau fisik. Yang mana bullying verbal ini sesuai dengan kalimat, kata-kata yang dikeluarkan. Contohnya, badannya kok gitu kali. Nah, itu tidak baik. Seharusnya kita tidak boleh mengata-ngatai teman. Kemudian ada bully secara fisik, yaitu yang bully secara fisik. Dia menendang temannya seperti ini dan itu sangat tidak dianjurkan karena dapat melukai seseorang. Nah, selain dari itu pasti ada juga yang ditampar temannya, dicubit, bahkan dibenturkan kepalanya, dan itu sangat tidak dianjurkan. Emang kalau kita membuli seseorang itu apa yang terjadi untuk kita? Tidak ada kan? Yang ada akan dosa. Makanya tidak boleh melakukan bullying. Kemudian penyebab dari bullying ini pastinya ada dari kurang kasih sayang orang tua. Karena kurang kasih sayang dari orang tua, dia mencari kenyamanan di luar. Makanya dia rela membuli seseorang agar dia merasa senang. Dan itu sangat tidak baik dan tidak dianjurkan. Selain dari itu, penyebab terjadinya bullying ini juga karena ingin caper ke orang lain. Dia mau terkenal, merasa keras biar orang menakuti dia. Bahkan dia rela sampai membunuh seseorang agar dia terlihat terkenal, keren. Padahal ujungnya dia ke polisi. Tidak boleh anak-anak ibu semuanya. Bullying ini sangat tidak dianjurkan. Penyebab bullying ini juga seharusnya kita harus bisa merubahnya ke hal negatif, ke hal positif. Kenapa? Karena kalau kita ke negatif, ujungnya kita menjadi rusak, orang pun menjadi tidak senang dengan kita. Makanya penting untuk kita itu menjaga adab, etika, perkataan dan Kita sudah membahas topik kita pada hari ini kan. Tak terasa udah di penghujung waktu ya. Nah, di sini Ibu ingin anak-anak Ibu semuanya berkomitmen tentang pembahasan kita hari ini. Nah, komitmennya Ibu tanyakan kepada anak-anak Ibu, keluarkan pendapatnya ya. Ya, Bu. Nah, yang pertama, komitmen Arjen ke depannya. Saya tidak akan membuli lagi.
Nah, Arjan tidak akan membuli lagi. Bagus ya komitmennya. Silakan kepada Farid. Tidak menyebut nama bapak orang. Bagus. Tidak akan menyebut nama bapak orang. Dika. Saya tidak menyakiti hati orang. Tidak akan menyakiti hati orang lagi. Silakan. Tidak akan Apa? mengejek-ejek fisik orang lain. Tidak akan mengejek fisik orang lain lagi. Saya tidak akan mengata-ngatai orang lain. Tidak akan mengatai orang lain lagi. Faudi. Tidak akan menyakiti hati orang lain. Tidak akan menyakiti hati orang lain. Sasa. Saya tidak akan mencaci maki orang lain. Tidak akan mencaci maki orang lain lagi. Kila. Saya tidak akan merusak mental orang lain. Tidak akan merusak mental orang lain. Komitmennya bagus. Menghina orang lain. Tidak akan menghina orang lain. Saya tidak akan menyusahkan orang lain. Tidak akan menyisihkan orang lain lagi. Nah, semua komitmennya sudah anak-anak ibu sebutkan ya. Komitmen tanamkan kepada dirinya. Komitmen anak-anak ibu semuanya sangatlah bagus. Ibu harapkan ke depannya anak-anak ibu semuanya berkomitmen dengan sungguh-sungguh. Tanamkan ke dalam hati bahwasanya besok kita tidak akan membuli orang-orang lagi. Walaupun dengan kata-kata ya. Semoga ke depannya anak-anak ibu bisa memperbaiki sikapnya dengan tidak membuli teman-temannya. Ya. Karena anak-anak ibu semuanya sudah berkomitmen, di sini ibu meminta pesan dari anak-anak ibu semuanya terkait bimbingan kita pada hari ini, pembahasan kita pada hari ini. Silakan kepada Dila. Gimana pesannya? Semoga BKP diadakan lagi di hari yang sama, waktu yang sama dengan topik yang berbeda. Oke. Selanjutnya kepada Balkis. Biasanya tidak seharusnya orang membuli orang yang lemah. Tidak seharusnya seorang membuli yang lemah. Silahkan kepada Fari pesannya. Semoga kita bisa melakukan ini lagi ke depan berikutnya. Semoga kedepannya kita bisa mengadakan bimbingan lagi. Selainnya Arzan, Semoga kita melakukan BKP lagi. semoga kita melakukan BKP lagi. Baiklah, semua pesan-pesan anak-anak ibu ada yang mengatakan bahwasanya semoga BKP diadakan lagi ya. Ya. Oke, baiklah. Semoga diadakan lagi ya. Jadi kita adakan BKP di waktu sama dengan hari yang sama, topik yang berbeda. Baiklah, sesuai dengan yang anak-anak ibu bilangkan. Nah, selanjutnya ibu meminta pesan dari anak-anak ibu semuanya. Pesannya tentang kegiatan kita pada hari ini. Pesan apa yang dirasakan? Silakan kepada Dila. Pesannya. Baiklah. Terima kasih, kesannya sangat bagus dan luar biasa, merasa bahwasanya mengetahui ilmu baru sehingga pengetahuan baru dapat ya. Selanjutnya kepada Balkis, kesannya. Pesan yang saya dapatkan adalah saya bisa mendapatkan ilmu yang baru dari topik pembahasan kita hari ini. Bagus, kesan yang sangat luar biasa, merasa senang dan topiknya juga menyenangkan ya. Selanjutnya dapat menambah ilmu, kesan yang luar biasa. Silahkan kepada Noval, kesannya apa Noval? Senang. Gimana nak? Saya senang karena dapat melakukan kegiatan BKP. Merasa senang karena dapat melakukan kegiatan BKP. Salsa. Saya senang karena mendapatkan ilmu tentang bullying. Senang karena dapat mengetahui tentang ilmu bullying. Dika? Senang. Saya senang Selanjutnya kepada Arzan, apa kesan yang dirasakan nak? saya senang bertemu dengan ibu dan kalian semua. Oh, berarti Arjan merasa senang berkenalan dengan ibu dan teman-teman semua ya. Selanjutnya kepada Rehan. Saya senang dengan mendapatkan teman baru dan guru yang baru juga. Bagus sekali kesannya ya, mendapatkan teman baru dan guru dan ilmu yang bermanfaat ya. Selanjutnya kepada Fauzi. Saya senang bisa mengetahui tentang bullying. Sangat senang bisa mengetahui tentang bullying. Kepada Fari. Saya senang karena saya telah mengetahui apa itu tentang bullying. Senang karena mengetahui tentang apa itu bullying. Baiklah, terima kasih ucapkan kepada anak-anak ibu semuanya
dan mengungkapkan semua pesan dan pesannya kepada Ibu. Komitmennya juga Ibu harapkan kedepannya anak-anak Ibu semuanya lebih baik lagi, lebih disiplin lagi, dan kata-katanya juga dijaga. Terima kasih anak-anak Ibu. Ya, Bu. Baiklah, karena waktu sudah di penghujung, maka kita akhiri aja kegiatan kita pada hari ini. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak Ibu ya. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa ya. Silahkan berdoa, dipimpin oleh siapa? Silahkan Fari. Sebelum kita mengakhiri BKP ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya. Silahkan pulang anak-anak Ibu ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pulang, jadi anak-anak Ibu semuanya sambil bernyanyi sayonara sayonara. Nah, karena kita sudah jadi kegiatan, sudah berdoa juga, kita pulang ke kelas masing-masing, ke rumah ataupun ke rumah ya. Nah, anak-anak Ibu semuanya sambil sayonara sayonara sampai berjumpa lagi. Sambil berjalan ya. Paham anak-anak Ibu? Ya, Bu. Silakan berdiri. Pertama dari Arvin keluarnya ya. 3